Shalom. Bombastic side eye. Salam teman-teman, apa aja kalian buat ikut ibadah Komsel setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Dan aku juga mengajak kalian untuk ikut ibadah Youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. See you, God bless you. Hi guys, this is Day One Retreat only. Hi guys, this is Day One Retreat fully live. Dadah semuanya, dadah. Om Hendrik. Kelakuannya lo guys, gila makan deh ini kelapa. Panitia, kamu sengaja kan? Biar aku kelompok sendirian, biar aku dapat kelompok kan? Kotor. Angin kali, Iya, Stanley. Aku pasti bakal menang. Stanley. Terima kasih. Serahkan kepada kakak Niko, saya kayak gitu ya. Suruh langsung aja dong. Apa yang teriak gara-gara orangnya cacat? Berarti bukan karena takut ya? Mau cari Tuhan, aku mau cari Tuhan. Saya kayak gitu ya. Kan kita yang kayak Aku alamin kayak dari keluargaku. Aku sampai ikut bimbingan lomba, aku sampai malam terus. There's only one name above all names. His name is Jesus. Let's glorify. We lift you high and glorify. The name above all names. Lift you high and magnify. Oh Jesus. We lift you high and glorify.
Terus diikutin sama kelompoknya Stanley. Lah Mas Eri. Terus yang terakhir kelompok teman-teman. Oh, lek pengen jalan hatiku. Jalan ambil makan gedang sehat. Mas, Gendong Marcel. Kau no. Gimana Gimana rasanya naik ke atas loh? Saljunya pindah tempat. Uji Mahanaim. Apa yang mau katakan? Jadi berita hari ini kita telah mendaki berjalan dari Sidoarjo sampai Gunung Bromo. Jadi Gunung Bromo ya? Gunung Bromo bukan Bromo, Arjuna. Jadi nantikan vlog kita selanjutnya. Bye bye yo. Tutup kamera itu tutup. Oke. Aduh. Udah, mulai tercipta. Ngomong-ngomong soal korek, ini kelompok angin, Rek. Angin. Angin. Bawa jiwamu melayang. Angin. Dengarlah bisikan hatiku. Panitia. Tahun depan lihat ya. Asik dia sampai orang temen. Kaki. Gampang, beli. Lepas satu.
Shalom teman-teman semuanya. Sekali aku sapa ya. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Bersama-sama kita bangkit berdiri teman-teman. Tahu sama-sama bersukacita buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Sama-sama katakan, aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sama-sama kita katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama kita melompat buat Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bersama-sama kita katakan, sebab Allah sanggup limpahkan
teman-teman, amin. Amin. Sama-sama kita bersukacita buat Tuhan Yesus. Sebab Dia Allah yang layak dipuji dan kita sembah. Haleluya. Yuk mari sama-sama kita katakan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Sama-sama katakan langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Sama-sama kan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Teman-teman aja katakan. Haleluya. Mana nih suaranya teman-teman? Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, teman-teman kasih dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah
takkan pernah kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Mari sama-sama kita nyanyikan dari awal. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesus. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesus. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Kau sangat ku cinta. Haleluya. Haleluya. Kau yang pedulikan setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya.
dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tiada yang seperti-Mu ya Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu bagai tanah gersang.
tak tahan ya Tuhan. Hatiku tak tahan menunggumu bagai tanah gersang, bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan Kau untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari teman-teman kita bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus yang sudah menyampaikan kami di gereja pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk semua yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami percaya jika Kau mampukan untuk sampai di sini bukan karena suatu kebetulan ya Bapa. Tapi Kau mau, kami ingin semakin mengerti, Kau ingin kami belajar sebagian dari firman-Mu agar kami bisa semakin serupa dengan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk anak-anak yang telah siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Terima kasih untuk tim musik yang luar biasa. Shalom semuanya. Sore hari ini Tante Doris akan membawakan sebagian dari firman Tuhan yang Tante kasih judul, tolong di... multiplikasi mukjizat dari hal kecil. Multiplikasi artinya penggandaan mukjizat. Siapa yang bisa membuat mukjizat? Hanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa melakukan mukjizat. Bahkan dia bisa memultiplikasi dari semua hal.
Tapi kali ini Tante Doris ingin membawakan bahwa mukjizat juga bisa terjadi dari hal yang kecil. Jadi kita jangan menyepelekan hal yang kecil. Next. Nah, di sini Tante ingin membawakan tentang 5 roti dan 2 ikan. Pasti di sini anak-anak youth kan pernah ikut sekolah minggu ya, cerita 5 roti dan 2 ikan, wis kenyang ya. Kenyang makan ikan dan rotinya juga ya. Tapi kali ini Tante ingin membawakan dari versi yang berbeda. Kita akan mengupas. Jadi kalau agak banyak, ini ada banyak ya, kayak makalah. Gak apa-apa ya, kalau belajar firman Tuhan harus lebih semangat daripada baca buku cerita atau komik ya. Karena ini kebenaran ya, kita harus belajar kebenaran supaya kita tahu yang benar dan bisa memilah jika ketemu yang salah. Ya, 5 roti dan 2 ikan adalah satu-satunya mukjizat yang ditulis oleh 4 Injil. Apa Injil? Ada di mana aja tuh? Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Cerita 5 roti dan 2 ikan ada di situ semua. Ada sesuatu yang sangat luar biasa saat itu. Bukan sekedar 5 roti dan 2 ikan. Sebelumnya ada pernyataan Tuhan kepada murid-muridnya yang saat itu sudah tidak punya tenaga untuk berbagi, untuk memberi. Murid-muridnya capek waktu itu. Sikap penyembahan kita kepada Tuhan biasanya dalam keadaan atau kondisi yang seperti itu. Kita juga pernah kan dalam kondisi yang capek, tapi kita tetap melayani Tuhan ya. Next. Nah, ada di Markus 6 ayat 30 sampai 37. Jadi hari ini kita akan membedah, tapi nggak dalam-dalam banget. Pokoknya kita akan membahas Markus 6 ayat 30 sampai 37. Markus 6 ayat 30. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Nah, dari ayat ini kita bisa tahu bahwa rasul-rasul itu atau mereka baru pulang dari mission trip. Setelah itu mereka capek lalu mau kasih laporan ke Yesus sebagai gurunya. Tetapi di ayat 31 Yesus bilang, lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Ya, jadi rasul-rasul itu tidak sempat makan, kondisinya letih, capek, bahkan belum makan. Ya, next. Terus ayat 32, maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tempat yang sunyi di sini ada di Lukas 9 ayat 10, tempat itu ternyata namanya Betsaida. Ya, tempat yang sunyi itu namanya Betsaida. Next, jangan next dulu, yang ayat 33, tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Jadi waktu mereka mau bertolak ke tempat yang sunyi, orang-orang tuh udah tahu duluan. Mereka cepat kali sudah sampai di tempat di mana Yesus akan berangkat dengan perahunya. Ya, jadi padahal Yesus sama rasul-rasulnya nggak bilang mereka mau kemana, tapi orang-orang udah melihat. Akhirnya mereka sampai duluan. Ya, next. Nah, ketika Yesus mendarat ya, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Banyak ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Jadi waktu itu
Tuhan Yesus itu sebenarnya mau jalan sama rasul-rasul, tapi karena melihat banyak orang, akhirnya Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada orang-orang tadi yang nyusul itu. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Coba kalian bayangkan, domba kalau tidak mempunyai gembala kira-kira koyo opo. Bingung dombanya, ada yang ke sana, ada yang ke sini, ada yang diem, ada yang lari. Karena nggak ada yang diikuti. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Nah, dari ayat ini kita lihat, sudah murid-muridnya capek, belum makan, sudah senang di awal, mau diajak mengasingkan diri, cuma kelompok mereka saja, tidak ada orang lain, tiba-tiba ada orang banyak, dan Yesus tiba-tiba kayak bilang, yaudah yang tadi itu kita nggak jadi kan? Kan ada orang-orang banyak. Tuhan Yesus akhirnya mau apa? Mengajarkan mereka banyak hal. Next. Tuhan Yesus kan bilang, saya ngajar dulu. Berarti murid-muridnya ikut. Masa gurunya ngajar terus muridnya jalan? Enggak. Akhirnya muridnya juga rasul-rasul tadi ikut. Nah, di ayat 35, pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Terus di ayat 36, suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar sini. Nah, maksudnya ya, murid-muridnya seolah memberi kode sebenarnya. Tempat ini sunyi, guru. Ayo suruh mereka pergi. Suruh orang-orang ini pergi supaya murid-muridnya, rasul-rasul tadi bisa membeli makan. Mumpung warung-warungnya belum pada tutup. Sakjane ngono. Karpe kalau kata orang Jawa. Maksudnya begitu ya. Next. Nah, mukjizat 5 roti dan 2 ikan adalah mukjizat multiplikasi. Seperti yang tadi Tante bilang ya. Mukjizat ini dimulai dari perkataan Yesus di ayat 37. Jangan ada yang ngantuk ya, biar tahu. Ya, di ayat 37. Tetapi jawab Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Dengan kata lain, yang bener aja, capek tahu, wis nggak ada tenaga, ayo pulang. Mana nggak jadi ngumpul, pasti banyak diantara rasul-rasul tadi atau nggak banyak lah, mungkin ada yang bete pasti ya. Kita loh kalau dijanjiin sama Mr. Henry, nanti abis ibadah kita jalan-jalan kemana? Tiba-tiba nggak jadi, bete apa enggak? Ayo jangan bohong sama tante, bohong sama mister bisa, sama Tuhan Yesus bisa enggak? Udah dijanjiin, wis keburu seneng, ternyata begitu selesai, aduh nggak jadi, ternyata Mr. Henry ada keperluan yang lain. Sama, pasti ada juga yang bete ya, dicolek temennya, jangan bete, ayo. Next. Di kondisi seperti itu, mukjizat multiplikasi terjadi dari perkataan apa? Sebelum terjadi kan Yesus bilang, beri mereka makan. Bukan makanan yang sudah ada. Sudah ada belum makanannya? Belum ada kan? Tapi Tuhan Yesus bilang, beri mereka makan. Terus, bukan makanan yang sudah ada. Jadi pertama, makanannya belum ada. Yang kedua, ditambah beri mereka makan dari tenaga yang sudah tidak ada. Capek kan? Jadi kita harus siap-siap. Di sini kita bisa ambil poin pentingnya, kita harus siap-siap. Kalau ada mukjizat yang akan terjadi dalam kehidupan kita, biasanya dimulai dari kondisi yang betul-betul tidak enak. Ya. Kayak tante dapat mukjizat, bisa berdiri di sini, mukjizat. 2 bulan yang lalu tante pakai tongkatnya Musa. Kalau ketemu sama Pak Mei selalu dinyanyikan lagu kakek-kakek, nenek-nenek. Tante langsung aduh, tiap dikasih nyanyi gitu senyum sih di luar. Dalamnya, aduh Tuhan kapan marine.
Nggak enak nyanyiin lagu gitu, tapi jadi penyemangat buat tante. Tante doanya makin kenceng. Tuhan, aku mau mukjizatmu Tuhan, kasih lagi mukjizat supaya aku bisa berdiri tanpa tongkat. Dan terjadi mukjizatnya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, di saat tante udah lemah, udah kayaknya udah gak bisa apa-apa. Duh, iki piye? Ada tongkat 1, di rumah punya mbah kakung, ada yang tongkat 3. Tante mikir dalam hati, apa gua nanti nambah ya kakinya 3 itu? Aduh, jangan. Ya, di saat kita udah bener-bener gak bisa apa-apa, kondisinya udah gak enak, biasanya mukjizat terjadi. Dunia mengajarkan kalau multiplikasi itu kita harus nyimpen dulu. Ya, misalnya kalau mau uangnya makin banyak, kita kan harus nabung. Kayak anak sekolah minggu kan, anak gereja anak diajarkan sama guru-gurunya. Kita harus nabung, harus nyimpen dulu. Kalau dunia gitu, supaya banyak berlipat ganda harus nyimpen. Tapi kalau firman Tuhan tidak seperti itu. Jika kita ingin mendapatkan mukjizat multiplikasi, belajarlah memberi. Memberi kepada orang, terlebih lagi memberi kepada Tuhan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Nanti nek Tuhan ngitung, bingung kita. Ya, next. Kemudian kisah ini berlanjut di Yohanes 6 ayat 4 sampai 6, ya. Yohanes 6 ayat 4, dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ayat 5, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Yesus kepada Filipus. Yang merah yang ngomong Tuhan Yesus. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Kenapa ke Filipus? Karena Filipus itu berasal dari Betsaida. Jadi dia tahu. Kayak kamu tanya sama orang Sidoarjo, di mana alun-alunnya? Tahu pasti. Tapi ketemu sama orang Papua, kamu tanya, di mana alun-alun Sidoarjo? Tidak tahu. Gitu pasti. Orang dia bukan daerahnya. Ya. Ayat 6, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Next. Mencobai di sini artinya untuk menguji Filipus. Sebab Yesus sendiri tahu apa yang akan dilakukan sama dia. Tahu pasti namanya Tuhan kok. Dia cuma mau menguji, makanya Yesus selalu bertanya. Kalau kita baca Alkitab, setiap Yesus ingin melakukan mukjizat, dia pasti bertanya pada orang lumpuh, pada orang kusta, kamu mau aku lakukan apa? Seolah-olah Tuhan Yesus tidak tahu. Ia cuma mau orang itu mengutarakan isi hatinya pada Yesus. Dan imannya mendeklarasikan pada Tuhan Yesus. Jadi kalau kita ya bergumul dalam satu permasalahan, apapun itu, sakit, penyakit atau lain-lainnya ya, minta sama Yesus. Jangan ngomong, ngapain kamu minta? Kan Yesus Tuhan, dia lu tahu. Enggak. Tuhan mau mendengar. Kita harus selalu berdoa supaya apa? Ada komunikasi. Masa nggak pernah berdoa terus minta, sekalinya minta terus udah selesai nggak minta lagi. Nggak kenal Tuhan sama kamu. Nanti bisa-bisa Tuhan bilang, siapa kamu? Waduh, jangan sampai ya. Dan selalu responnya Tuhan Yesus, terjadilah sesuai dengan imanmu. Kenapa Tante Doris kembali lagi ya? Bisa berdiri begini nih, bisa lari-lari gini. Karena terjadi sesuai iman Tante Doris, ngikutin dokter. Nggak boleh lepas tongkat sampai Desember. Lo kemarin lo jalan-jalan sama anak gereja anak. Nggak kebayang kalau ke Taman Safari pakai tongkat. Nggak pakai tongkat aja, menggeh-menggeh. Pakai tongkat, piye. Ya, kita harus punya iman yang besar. Karena Tuhan juga bilang, terjadilah sesuai dengan imanmu. Ingat ya kalimatnya, terjadilah sesuai dengan imanmu. Next. Yohanes 6 ayat 7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ini jawaban Filipus. Dan Yesus mungkin tersenyum. Ya. Kemudian murid yang lain lagi namanya Andreas.
Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak kecil yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Next. Andreas, Petrus, dan Filipus semua orang Betsaida ya. Ada kemungkinan Andreas kenal dengan anak kecil itu. Tapi apa artinya? Di 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dengan kata lain, saat kita sudah ada dalam keadaan yang tidak bisa apa-apa, jangan andalkan kekuatan kita, hikmat kita, relasi atau teman-teman kita, tetapi andalkan Tuhan. Jangan salah prioritasnya. Next. Yohanes 6 ayat 10 kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. 5.000 laki-laki. Ya. Saat kita hanya memiliki air mata dan lutut untuk berdoa, jangan takut. Karena apapun keadaan kita, jika kita bermitra dengan Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan, ya, akan menjadi perkara yang besar. Karena Tuhan cuma tanya aja, kamu punya apa? Next. Di Keluaran 4 ayat 2 ada, Tuhan berfirman kepadanya, kepada Musa, apa yang ada di tanganmu itu? Dia berkata, sebatang tongkat. Apa yang terjadi? Tongkat itu menjadi penolong bagi bangsa Israel ketika mereka haus. Diketuk ke sebuah batu, mengalirlah air. Bahkan tongkat itu ketika bermitra sama Tuhan, laut pun terbelah menjadi 2. Next. Tuhan juga melakukan hal yang luar biasa pada Daud. Ketika bangun pagi, dia tidak tahu jika saat itu ia akan berhadapan dengan Goliat. Tiba-tiba ayahnya bilang, ini pakai bahasa tante ya. Wud, kan Daud ya dipanggilnya, Wud, kamu mau kemana hari ini? Katanya. Mau menggembalakan kambing domba lah. Udah gak usah, tolong anterin roti dan keju ini ke lembah Tarbantin atau lembah Elah. Di mana itu? Kata Daud. Kata bapaknya, lihat Google Map aja, repot banget. Itu kalau sekarang, ya. Itu tempat kakak-kakaknya sedang bertempur dengan Goliat. Next. Goliat tidak mau perang terbuka. Karena dia bilang, pasti kalah. Dia tuh tingginya 3,2 meter. Bisa bayangin? Ya, tadi tante lihat, tingginya Goliat itu 3,2 meter. Jadi dia maunya duel 1-1. Kalau kalah disuruh nyembah yang menang. Alkitab mencatat Raja Saul pun juga ikut cemas. Terus ada bocah kira-kira usia 19 tahun yang pernah diurapi saat usia 13 tahunan. Ia disuruh ke lembah Elah mengantar makanan buat kakak-kakaknya. Sampai di sana Alkitab mencatat ternyata kambing domba yang digembalakan cuma sedikit. Sama kakaknya dia diusir. Kalau pakai bahasa sekarang, ngapain ke sini? Sana. Ia cuma menggembalakan kambing domba 2-3 ekor. Tetapi ia selalu setia dengan perkara kecil. Dia hidupnya dikuasai firman, bukan sekedar tahu firman. Next. Buktinya ketika dia hadir di lembah itu, dia kepo, Daud tuh kepo ya. Ada apa sih kata dia. Tiba-tiba keluar kalimat, ada di kitab Samuel ya. Lah kita kan bangsa bersunat. Dia kan tidak, Goliat kan tidak. Bersunat pada saat itu artinya ada penyertaan Tuhan. Ada orang yang hanya sekedar tahu firman, tetapi ada orang yang hidupnya dikuasai firman. Beda ya. Orang yang dikuasai firman itu gak pernah takut sama kehidupannya. Karena dia percaya Tuhan Yesus selalu bersama dengan dia. Orang yang cuma tahu firman, tahu tok tapi tetap cemas, tetap takut. Bedanya gitu.
Ya, orang yang sekedar tahu firman seperti bangsa Israel. Bahkan Raja Saul, mereka cemas. Cuma tahu saja bahwa mereka adalah bangsa yang memiliki urapan Tuhan. Karena waktu masih kecil harus disunat ya. Di zaman perjanjian lama semua serba fisik ukurannya. Next. Dulu yang sakral sunat. Sekarang cukup percaya pada Tuhan Yesus, kita akan dapat penyertaan Tuhan. Makanya Daud bilang gitu, dengan kata lain, kita akan menang lawan dia karena kita bersunat, maka diurapi Tuhan. Orang yang sekedar tahu firman biasanya bilang, aku tahu ayat itu. Tapi kenapa ketika kamu ngomong kok jadi beda ya? Karena yang ngomong itu dikuasai firman. Yang lagi ketakutan itu hanya sekedar tahu. Sama seperti bangsa Israel. Nah, di sini akhirnya Daud beraudiensi berbicara dengan raja. Daud bilang, saya sudah biasa di padang merobek rahang singa dan beruang. Mereka kan tidak bersunat, sama aja dengan Goliat, cuman bentuknya saja yang beda. Kira-kira Daud ngomong gitu. Next. Next. Nah, begitu yakinnya Daud berbicara sampai nasib semua bangsa ada di tangannya. Kalau kalah mereka disuruh nyembah, dikasih baju perang pun Daud nggak mau. Di saat ngambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Next. Bocah 19 tahun menghadap raksasa yang ditakuti banyak orang. Ia cuma bawa apa? Ini kecil-kecil nih, tongkat, batu, tas kecil dan umban atau ketapel. Ya, dengan badan sekecil itu dia dekati raksasa itu. Karena di pikirannya hal kecil apapun yang ada di tangan saya, ketika saya bermitra dengan Tuhan, akan menjadi perkara yang besar. 1 Samuel 17:45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Kita bisa mengira bahwa Daud pasti ditertawakan waktu itu. Tapi jangan salah, si kecil Daud dengan barang-barangnya yang kecil membuat Goliat mati. Next. Nah, kembali lagi yang tadi ya, sebelum multiplikasi terjadi, inilah yang terjadi. Yohanes 6 ayat 10 tadi, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Disuruh duduk kan orang-orang yang tadi itu loh, kembali lagi ke cerita 5 roti dan 2 ikan ya. Disuruh duduk, adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Yang dikasih makan itu bukan 5.000 orang, tapi 5.000 laki-laki, perempuannya nggak dihitung. Ya, jadi 5.000 laki-laki yang punya istri dengan istrinya, kalau anaknya 2 atau 3 tinggal dikaliin aja. Ya, sebelum multiplikasi terjadi, mereka disuruh duduk. Rest in me, kata Tuhan Yesus. Di sini kita bisa ambil, sebelum mukjizat terjadi, diam. Diam dalam hadirat Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa berdoa. Kalau punya masalah kita umek kayak. Nggak bisa selesai masalahnya. Apa kamu bisa berdoa kalau kamu nggak tenang? Nggak bisa ngomong, nggak ada kata-kata. Diam. Di sini bisa kita ambil kesimpulan itu. Ya, next. Udah ya? Matius 14 ayat 19, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, ya, ini terakhir, slide terakhir. Ayat mana senyumnya? Kalau dengar kata terakhir kan seneng kan? Ini yang terakhir. Ini sama kayak tadi isinya. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat.
Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Ini yang penting katanya nih, kalimat yang penting, memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Jadi mukjizat 5 roti 2 ikan dibiarkan oleh Yesus terjadi di tangan murid-muridnya. Kan yang bagiin murid-muridnya. Kita kalau jadi murid-muridnya waktu itu pasti kayak mereka. Loh kok gak habis-habis ya? Udah tak kasih loh, kok gak habis-habis ya? Ya, di situ mata mereka terbuka akhirnya. Yang tadinya di awal mungkin mereka capek, ngeluh, bete ya. Ternyata di kondisi kita yang sudah letih, tidak bisa apa-apa, Tuhan bisa pakai hal yang kecil untuk menjadi perkara besar. Di situ mereka pasti sangat bersuka cita. Karena apa? Mengalami mukjizat Tuhan di tangan mereka. Jadi kesimpulannya, kalau dulu murid-murid Tuhan Yesus mengalami mukjizat di tangan mereka, kita di sini yang juga murid-murid Tuhan Yesus pasti juga bisa mengalami mukjizat. Asalkan kita mendahulukan Tuhan, kita percaya 100% kepada Tuhan. Ya, kita belajar. Memang kadang-kadang kalau kita ada di posisi yang masalahnya yang udah ruwet gitu ya, kayak benang kusut, kita bingung. Tapi kembali lagi, di situ Tuhan Yesus bilang, duduk, diam, rest in me. Diam dulu, tenang, supaya kamu bisa berdoa. Demikian ayat firman Tuhan atau renungan yang Tante bawakan hari ini. Tante berharap ini bisa menjadi pelajaran, kekuatan, perenungan untuk kita semua. Selalu mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Tante undang pemusik WL dan singer. Kita nyanyi lagi lagu yang tadi. Ayo bangkit berdiri yuk, biar gak ngantuk yuk. Lagu bersyukur selalu bagi kasih-Mu. Kita harus selalu bersyukur punya Tuhan yang baik, Tuhan yang peduli kepada kita. Tuhan yang selalu menyandengkan telinganya mendengarkan semua doa-doa kita. Dan menjawabnya di dalam waktu dan caranya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Tak akan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Kau sangat bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesus.
kasih Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar sore hari ini. Kami percaya Engkau senantiasa rindu Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam kehidupan kami. Bahkan kami bersyukur Tuhan bahwa ada mukjizat yang paling terbesar yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Engkau sudah mati buat kami. Engkau sudah membayar semua dosa-dosa kami. Engkau sudah menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih. Itu adalah mukjizat yang paling terbesar yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga percaya Engkau akan melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam kehidupan kami. Ketika ada begitu banyak pergumulan, permasalahan yang kami hadapi, tapi ajarkan kami senantiasa untuk kami selalu ada di dalam hadirat-Mu. Kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang menguasai roh, jiwa, dan tubuh kami, sehingga kami boleh melihat ada mukjizat bagi setiap kami yang rindu dan terus berharap percaya kepadamu. Terima kasih, berkati kembali hamba-Mu untuk Ibu Doris dalam seluruh kehidupannya, bersama suami dan juga anak, bahkan seluruh aktivitas hamba-Mu ini, baik ketika beliau mengajar, ketika beliau melayani, dimanapun Tuhan Kau utus. Tuhan berkati, biarlah semakin hari dia juga akan melihat bagaimana Tuhan melakukan ajaib, hal-hal yang luar biasa digenapi dalam kehidupannya. Terima kasih, sore hari ini kami mengikuti ibadah Youth. Kami rindu Tuhan, kami boleh pulang dari tempat ini, baik kami yang di gereja, kami juga yang mengikuti lewat ibadah live streaming. Kami rindu, kami mengangkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah Youth pada sore hari ini. Dan kami rindu, kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan hanya di dalam satu nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.